Oke, dah, sudah. Oke, aku seneng banget malam hari ini boleh ketemu lagi sama teman-teman semuanya. Aku percaya nggak kebetulan kita boleh ketemu dalam Google Meet ini, sekalipun lewat online, tapi aku percaya Tuhan yang tuntun dan mimin kita untuk ada dalam satu atmosfer. Malam hari ini kita mau belajar sama-sama tentang Heart of a Learner atau hati seorang murid gitu ya. Judul bahasa Inggrisnya di aku sebenarnya lebih mengena karena sebenarnya sama artinya kayak hati seorang murid gitu. Tapi di bulan ini nih kita udah diperlengkapi ini di minggu keempat kita belajar tentang hati seorang murid yang tadinya udah murid memuridkan, terus habis itu dimuridkan, terus habis itu jadi terus menerus, terus harus balik ke basic yang minggu lalu kita belajar kayak playground or holy ground, dan malam hari ini kita mau belajar lagi sama-sama tentang Heart of a Learner. Heart of a Learner seperti apa? Kayak hal yang kita pelajari malam hari ini nih yang kayak gimana? Sebelum itu aku mau ajak teman-teman untuk bisa berdoa satu kali lagi. Mari kita sama-sama mengawali untuk sharing malam hari ini dengan doa. Bapa dalam surga, sebentar hamba-Mu ingin menyampaikan apa yang sudah boleh direnungkan lebih dulu, yang boleh dipelajari lebih dulu Tuhan. Kiranya pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, lidah bibir hamba-Mu kiranya dikuasai oleh kebenaran Kristus, dan biarkan pikiran kami semua kita keluhkan dalam kuasa Roh Kudus supaya kami bisa fokus belajar Tuhan. Kami benar-benar mau punya hati seorang murid yang benar-benar rindu untuk belajar, mempelajari kebenaran-Mu dan melakukannya. Gak cuma sekedar jadi pengetahuan lalu hilang, tapi bisa kami benar-benar terapkan dalam kehidupan kami lakukan, dan itu mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya pemulihan yang akan terjadi yang kami alami, gak cuma kami alami sendirian, tapi kami bisa bagikan menjadi kemenangan besar untuk pemulihan bangsa, untuk pemulihan generasi, bahkan untuk memuliakan Tuhan lebih lagi. Thank you Tuhan, berbicara lebih lagi lewat hamba-Mu, dan kiranya Roh Kudus menyingkapkan lewat bahasa yang sederhana kepada setiap kami. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang aku rindu memulai. Semoga nih bisa. Oke, belum jalan. Oke, nah aku mau tanya sama teman-teman, pertama kali teman-teman dengar kata murid, kira-kira boleh nggak tulis di kolom komen apa sih yang terpikir dalam pikiran teman-teman? Mungkin ada yang ngerasa, aduh murid belajar gitu ya, aduh murid pusing, ada yang punya guru killer, mungkin ada yang ngalamin nggak enak selama sekolahan, ada yang mungkin terpikirnya kata pertama adalah sekolahan, mungkin ada kata pertamanya yang terpikir adalah belajar. Boleh nggak aku baca? Teman-teman boleh tulis juga apa yang teman-teman pikirkan kalau teman-teman dengar kata murid. Ada nggak yang masih sekolah nih di sini, yang masih studi? Masih ada ya? Yang masih kuliah ada nih di sini. Yang kerja tapi sepertinya lebih banyak. Iya. Oke, baiklah. Nah, teman-teman, kalau misalnya yang aku pikirkan, sejujurnya kalau aku mendengarkan kata murid adalah belajar, sekolahan, terus PR. Banyak banget, dan itu tuh mengacunya seseorang yang akan dibimbing atau dibina. Oke, ada teman-teman yang juga dengar kata murid tuh refer ke seseorang atau pribadi yang akan dibimbing atau dibina. Ada juga yang refer ke guru killer. Kayak murid malah ada yang mikirnya kayak guru killer gitu. Dan ngomong-ngomong tentang sekolahan, ada teman-teman yang sekolah juga kadang kalau ditanya suka atau enggak, jawabannya bisa beda-beda. Ada yang jawabannya suka, seneng, bisa menikmati, tapi ada juga yang ngerasa bahwa masa-masa sekolah, masa-masa belajar, masa-masa atau waktu kita sebagai seorang murid itu terasa begitu berat dan merasa begitu terbebani. Boleh nggak? Kan ada nih, ada yang bilang masa-masa yang paling indah adalah masa-masa SMA, ada yang bilang masa-masa yang paling indah adalah masa-masa kuliah.
Kalau teman-teman di sini sebagian besar masa-masa paling indahnya di mana nih? Ada yang SD, TK, atau masa-masa sekarang nih, masa-masa kuliah kerja? Kalau aku sebenarnya, kalau ditanya secara pribadi, aku lebih enjoy dan bisa menikmati itu waktu aku kuliah. Jadi masih masa belajar, tapi belajarnya itu aku lebih merasa bahwa aku mempelajari apa yang aku pilih dan aku mempelajari dengan apa ya, kedewasaan gitu. Aku sudah lebih dewasa untuk aku bisa memilih gitu, yang mana yang aku mau pelajari. Oh, ada nih kalau Karen nih jawab masa-masa TK dan SD itu yang paling menyenangkan ya. Ya, mungkin teman-teman di sini jawabannya bisa beda-beda. Tiap masanya ada yang mungkin lebih bisa menikmatinya waktu di usianya lebih kecil karena pelajarannya lebih enteng. Begitu pelajarannya lebih gede, pelajarannya lebih berat. Apalagi SMA ya udah ada, kalau yang IPA ada matematika, fisika, kimia, biologi gitu. Yang IPS juga nggak kalah pusing, ada akuntansi dan lain-lain. Atau anak-anak yang bahasa, harus belajar bahasanya banyak banget. Dan kalau misalkan teman-teman sebagian yang di sini bilang, aduh, aku nggak suka, aku merasa berat, aku merasa terbebani gitu. Kadang banyak yang bilang, aduh aku pengen cepat-cepat lewat nih masa ini, aku pengen cepat-cepat kerja nih, lebih enak kerja gitu. Tapi nggak jarang dari teman-teman yang bekerja yang udah mengalami masa kerja, itu bahkan rindu kayak, aduh enak ya dulu ternyata masa-masa lalu, masa-masa sekolah, nggak suka ini, nggak usah mikirin beban-beban hidup, bayar tanggungan listrik lah, bayar tagihan-tagihan kartu kredit lah, banyak banget yang harus ditanggung, banyak banget yang harus dibayar, dan bahkan ngerasa lebih berat dan terbebani daripada masa di mana dia harus belajar dan di mana masa dia sebagai seorang murid. Tapi sebenarnya setiap kita adalah seorang murid. Mau kita bilang masa-masa kita indah atau enggak, masa-masa kita udah lulus kerja, kita sejatinya sampai kapanpun adalah seorang murid. Karena lebih dari apapun, lebih dari sekolah TK, berapa tahun tuh, TK, TKA, TKB 2 tahun tuh, bahkan ada yang playgroup dulu kan ya, playgroup mungkin setahun atau 2 tahun, terus SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah berapa tahun, 4 tahun gitu. Lulus dari itu semuanya, sebenarnya kita masih masuk ke sekolah kehidupan. Di sehari-harinya kita, kehidupannya kita masih banyak tantangan dan masih banyak hal yang perlu kita pelajari dan kita menangkan. Dan di situ makanya kita perlu punya hati seorang murid, heart of a learner. Karena cuman dengan hati seorang murid, dengan heart of a learner, kita bisa punya kehidupan yang berkemenangan. Yang akan bisa menuntun kita punya life of a winner, yang bisa memenangkan sekolah kehidupan, benar-benar bisa lulus dengan nilai yang membanggakan, yang akhirnya nanti di hadapan Tuhan kayak, oh, kamu aku banggakan, kamu setia, bergabunglah dalam kekekalan dengan aku, dengan Tuhan. Itu tuh hal yang mau membuat apa ya, kebanggaan. Dan life of a winner itu cuma kita bisa miliki kalau kita dalam hidup, dalam sekolah kehidupan itu kita bisa menang. Heart of a learner itu kita miliki. Sampai nanti kita bisa graduation, dipanggil Tuhan, itu kita bisa menang. Sekalipun nggak enak, sekalipun banyak tantangannya, sekalipun kita ngerasa, aduh aku tuh nggak suka karena banyak banget tantangan kehidupan, ujian-ujiannya tuh lo nggak gampang. Memang betul, nggak gampang. Tapi belajar untuk bisa menikmati, untuk bisa mendapatkan hal yang disukai. Dan jangan sampai nganggep semuanya itu berat dan semuanya itu beban, karena kita balik lagi dalam sekolah kehidupan ada guru, ada satu pribadi yang luar biasa yang terus menuntun kita untuk kita bisa belajar dan kita berkemenangan, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan nggak pernah meninggalkan. Di Matius 11 ayat 28 sampai 29, di sini ada ayat yang memberkati aku banget, yang aku belajar untuk pegang teguh dalam kira-kira 2 tahun belakangan. Bunyi ayatnya pasti udah sering kita dengar,
Mungkin dari zaman kita SD, ini jadi ayat hafalan kita, bunyinya seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, di sini bahkan dibilang secara jelas bahwa Tuhan tahu kita dalam keseharian itu tuh nggak gampang. Ada keletihan yang mungkin kita rasain, letih lesu. Mungkin kita juga mengalami beban yang berat. Tuhan tahu dan bahkan Tuhan bilang, marilah kepadaku. Dan Tuhan sendiri yang bilang, waktu kita mau datang sama Tuhan, akan ada kelegaan yang diberikan sama Tuhan. Uniknya, waktu Tuhan tahu kita berbeban berat, kita ada rasa keletihan atau rasa lesu yang kita tanggung atau kita alami, yang Tuhan minta apa? Di ayat 29 jelas. Kata-katanya malah disuruh apa? Pikulah kuk yang kupasang. Kadang kita mungkin kalau misalkan baca ayat ini, terus diminta untuk merenungkan, kita mungkin ada kayak kebingungan ya. Tuhan, Tuhan kenapa ya? Tuhan kok di saat Tuhan yang Maha Kuasa tahu aku lagi letih, aku capek, aku lesu, aku bebannya berat. Dan Tuhan bilang Tuhan mau kasih kelegaan, tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan malah bilang pikulah kuk yang kupasang. Loh, Tuhan sengaja loh pasang satu pikul yang harus kita pikul itu kuk. Tuhan pasang itu. Dan Tuhan suruh apa justru? Tuhan bilang belajarlah padaku. Oh, udah ngerasanya berat, tapi Tuhan suruh belajar. Nah, tapi justru di sini nanti kita mau pelajari sama-sama. Hal yang luar biasa itu tuh ada di perkataan Tuhan, di firman Tuhan yang ini. Waktu Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, dan Tuhan bilang, belajarlah padaku, ada maksud yang Tuhan mau singkapkan, dan itu yang punya arti dan makna yang luar biasa. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, Tuhan tuh gak sembarangan. Sebenarnya Tuhan mau kita melekat erat datang sama Tuhan. Dan Tuhan tuh minta kita, benar-benar satu pikulan kuk, itu tuh berarti kita gak sendirian. Tapi Tuhan tahu kita lemah kalau kita sendirian tanpa Tuhan. Jadi Tuhan memasangkan kuk itu pun bahkan dengan kuk yang Tuhan pikul sendiri. Dan Tuhan bilang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan bilang, kalau mau belajar sama Tuhan, sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Bukan hal yang makin pusing waktu kita belajar, bukan hal yang waktu kita belajar makin dapat masalah, tapi justru kelemah lembutan, kerendahan hati, itu akan menuntun kita, jiwa kita, terima satu ketenangan yang mungkin gak akan pernah bisa kita bayangkan. Dan hal ini, kalau kita sadari, adalah hal yang luar biasa. Waktu Tuhan bilang, marilah, waktu Tuhan bilang, belajarlah padaku, ini adalah sebuah undangan atau kesempatan yang Tuhan kasih. Di Matius 11 ayat 28 sampai 29 itu mengandung insight-insight yang luar biasa. Tuhan bilang, marilah belajarlah pada Tuhan. Itu tuh sebuah undangan yang luar biasa buat kita untuk mendapatkan sesuatu yang bahkan kita inginkan. Ketenangan, kelegaan, dan undangan belajar itu adalah spesifik untuk kita yang merasa letih, lesu, dan beban berat. Bukan untuk kita yang ngerasa, oh hidup kita enteng-enteng aja, oh hidup kita mah ringan-ringan aja, hidup kita mah slow aja, chill aja, enggak. Tapi justru undangan belajar ini dikhususkan atau lebih spesial buat kita yang lagi ngerasa letih, lesu, dan berbeban berat. Ngomong gini mah kelihatannya gampang ya, kayak, ya dia mah ngomong enak, kayak ngomong belajar-belajar aja, ngomong mah santai-santai aja. Tapi kayak dia mungkin gak ngalamin, mungkin orang akan bisa melihat kehidupan orang lain lebih ringan, tapi enggak. Setiap orang punya masalahnya, dan dalam masalah itu kita sedang dituntun untuk bisa belajar dan mempelajari sesuatu. Mungkin bisa beda apa yang dipelajari saat ini, apa yang dipelajari di masa lalu, dan apa yang kita perlu pelajari di masa depan. Tapi yang pasti itu mengubahkan kita dan menuntun kita pada suatu kehidupan
yang punya masa depan yang Tuhan sudah rancangkan itu kebaikan dan yang benar-benar untuk menuntun kita berkemenangan. Karena ya kunci ketenangan jiwa atau ngerasa bisa beban ringan itu tuh kalau kita bisa mau terus belajar, kita bisa stop keluhan-keluhan yang kita punya, kita bisa menghadapinya tuh dengan lebih enak dengan seperti ini. Kalau kita ngalamin banyak hal, kita sedang ngerasa hidupnya berbeban berat, itu stop untuk mengeluh dan belajar tanya sama Tuhan. Daripada nanya kayak, Tuhan kenapa aku harus mengalami semua? Tapi coba ubah pertanyaannya, Tuhan, kira-kira apa ya yang Tuhan mau saya lakukan dalam situasi ini? Dan kira-kira apa ya yang Tuhan mau saya pelajari lewat semua hal ini? Kata-kata ini simple, tapi sebenarnya ini bisa mengubahkan banyak hal. Dan ini benar-benar bisa men-shift dan benar-benar efeknya tuh besar. Waktu kita bisa nanya kayak Tuhan mau belajar. Tuhan mau aku belajar apa ya? Tuhan mau ajarin apa ya lewat ini ya? Kok kayaknya nggak enak? Kayaknya ngulang-ngulang terus kejadian ini. Kayaknya hal ini kok nggak ngenakin banget. Tapi Tuhan mau aku belajar apa ya? Hal yang tadinya mungkin kayak ngebuat kita pusing, ngebuat kita pengen banting-banting barang, mau bikin kita teriak, mau bikin kita marah-marah atau bahkan frustrasi. Waktu kita stop mempertanyakan, kenapa harus aku? Kenapa ini semua terjadi padaku? Tapi jadi pertanyaannya diubah, Tuhan mau saya ngapain? Dan kiranya Tuhan tuh mau apa ya yang perlu aku pelajari lewat semua hal ini? Pertanyaan yang simple, tapi benar-benar bisa mengubahkan. Karena balik lagi ke tadi, Tuhan bahkan bilang kita tuh gak akan sendirian, kita akan pikul kuk sama Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita yang letih lesu itu dan berbeban berat akan dapat kelegaan. Dan bahkan kita bisa belajar sama Tuhan, itu tuh langsung. Tuhan gak bilang kayak, oh belajar aja sama muridku, enggak. Tuhan bilang belajarlah padaku. Kita dapat kesempatan luar biasa loh, belajar dari Sang Maha Kuasa. Dan kayak gimana kayak Tuhan itu Sang Maha yang benar-benar luar biasa tapi benar-benar mengizinkan kita untuk belajar langsung dari Dia. Berarti ada hal yang Tuhan mau kita pelajari secara khusus, bahkan dari pribadinya secara langsung. Tuhan rindu kita punya cara belajar yang benar. Cara belajar yang benar seperti apa? Di Matius 11 ayat 28-29, itu dikatakan bahwa pikul kuk yang Tuhan pasang. Tuhan tahu loh seberapa besar kekuatan kita. Kita lemah. Jadi Tuhan bahkan gak izinin kita terseok-seok atau berjalan sendirian. Tuhan mau mendampingi kita, membersamai kita. Kita gak sendirian, bahkan sepikulan kuk sama Tuhan. Pertanyaannya, kuk apa yang kita pikul? Apakah benar yang Tuhan pasang? Kita mungkin ngerasa terbebani, bebannya berat banget, beban yang gak enak banget bikin kita teriak. Karena mungkin kuk yang kita pikul tuh bukan kuk yang dari Tuhan. Jadi bebannya kita pun tuh berasa berat banget, bukan beban yang ringan. Kalau misalkan kita benar-benar mempelajari beban yang Tuhan pasang, kuk yang Tuhan pasang, di ayat 30 tuh bahkan dikatakan demikian, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah pertanyaannya balik lagi, kuk apa sih yang kita pikul, yang kita pasang, atau yang Tuhan pasang? Kadang kita memasangkan pikulan ke diri kita, kuk yang kita pasang itu, kita pasang sendiri. Kita masuk ke dalam peperangan yang Tuhan gak minta kita untuk masuk ke dalam peperangan itu. Bukan peperangan yang Tuhan siapkan. Makanya pilih, choose your battle. Benar-benar cari, temukan. Benar gak sih? Ini yang Tuhan mau kita menangkan, ini yang kita perangi. Supaya kita gak terlalu terbebani sama hal-hal yang bahkan Tuhan gak inginkan kita ada di dalamnya. Nah, belajar untuk hal-hal ini
Jadi belajar dari hal ini bahwa apakah benar cook yang kita taruh di diri kita adalah cook yang Tuhan pasang, ataupun sebenarnya kita tuh taruh beban itu yang sebenarnya Tuhan gak kehendaki. Nah yang kedua, cara yang benar, Tuhan bilang belajar pada Tuhan. Belajarlah padaku. Tuhan membuka dirinya untuk bisa belajar sama Tuhan, sama pribadinya, meneladani dia, lihat benar-benar fokus mata kita hanya ke Tuhan. Lihat apa yang dilakukan. Banyak pernyataan yang mungkin sering kita dengar kayak, what would Jesus do? WWJD gitu kan. Kayak kita sering dengar kayak, apa ya WWJD? What would Jesus do? Kalau kita alamin ini, kalau Tuhan juga alamin ini, Tuhan akan lakuin apa ya? Itu, kalau kita bisa membayangkan itu, kita mencoba belajar sama Tuhan, kira-kira Tuhan akan lakukan apa ya? Firman Tuhan bilang apa ya? Tuhan nonton kita untuk buat apa ya? Tuhan tuh membuka dirinya selebar-lebarnya. Tuhan rindu untuk kita bisa belajar banyak sama Tuhan. Tapi sayangnya kita sering kali yang menutup diri kayak, aduh, baca Alkitab, aduh, tebel banget Tuhan. Ya ampun, yang bener aja. Masa segini disuruh belajar? Susah Tuhan, selesaiinnya. Berapa tahun? Ribet Tuhan. Gak ada apa yang lebih gampang. Karena kita terbiasa jadi murid gampangan, yang maunya cepat-cepat lulus tapi nyontek. Gak belajar dari sang guru yang benar-benar maha kuasa dan pada pribadi yang benar dengan cara yang benar. Tuhan bilang belajarlah padaku. Dan waktu Tuhan bilang belajarlah padaku, sebenarnya itu luar biasa banget. Waktu kita bisa belajar pada Tuhan, pertanyaannya justru apakah kita sudah benar-benar belajar pada Tuhan? Atau kita selama ini belajar pada siapa? Siapa yang kita teladani? Siapa yang kita jadikan contoh? Apakah pendeta kita? Apakah mentor kita? Apakah respect-nya sama pribadi-pribadi otoritas kita itu membuat kita jadi bias? Kita nggak langsung belajar lagi sama Tuhan, tapi belajarnya sama manusia yang bahkan mungkin manusia sebaik-baiknya manusia, seluar biasanya manusia, itu harusnya nuntun kita untuk lihat Tuhan, bukan belajar sama pribadi manusia itu. Nah kita belajarnya sama siapa? Seringkali kita kecewa karena kita belajarnya salah. Lihatnya pada guru yang salah, bukan belajar pada Tuhan. Yang ada waktu orang itu ngelakuin kesalahan, kita kecewa, tapi kecewanya jadi nyalahin Tuhan. Tuhan kok gini? Kita ngerasa jadi murid yang kok gini, gurunya salah. Lah orang kita menjadikan gurunya, menjadikan Tuhan bukan jadi guru kita, terus kita salahin Tuhan. Pertanyaannya kita belajar pada siapa? Ayat ini waktu dibaca dan benar-benar direnungkan, itu tuh membukakan banyak hal kayak, Tuhan, maaf ya, aku tuh kadang pikul cook yang bahkan bukan Tuhan yang taruh loh. Makanya aku jadi capek banget. Aku burn out banget. Aku kayak frustrasi banget. Dan waktu aku bilang kayak, Tuhan aku mau belajar sama Tuhan, tapi aku gak lihat Tuhan. Aku sibuk liatin orang, aku sibuk lihat diriku, aku sibuk fokusnya menjadikan diriku itu tuh kayak orang pintar, dan aku gak punya hati seorang murid, aku gak belajar apapun sama Tuhan. Aku akui, aku masih lakukan itu. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah cook yang teman-teman pikul sudah benar cook yang Tuhan pasang? Apakah teman-teman juga sudah belajar tepat pada pribadi Tuhan? Walaupun belum, kita mau sama-sama akui dan kita mau sama-sama benar. Kita mau sama-sama akui dan sama-sama Tuhan, aku mau ubah dan aku mau belajar daripada Tuhan. Dan waktu kita bilang, kita mau belajar daripada Tuhan, ada dua hal yang spesifik yang bisa
dipelajari dari Tuhan. Di ayat 29 kan dibilang, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dari semua kemahakuasaannya Allah, dari semua powerful-nya dia luar biasa. Apapun, dia wow banget dalam segala hal. Tapi Tuhan suruh kita belajar, dan dia menyebutkan secara khusus, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Aku penasaran, dan aku kemarin merenungkan dan mempelajari Tuhan kenapa dari semua itu yang spesifik disebutkan adalah 2 karakter ini. Karakter yang lemah lembut dan karakter rendah hati. Lemah lembut itu bahasa aslinya itu adalah praus. Artinya kelembutan disposisi, kelemah lembutan jiwa, kerendahan hati, atau dikatakan secara gambaran jelasnya adalah kita menerima perlakuannya terhadap kita sebagai hal yang baik, dan karena itu tanpa mendebatkan atau menentang. Jadi artinya apa lemah lembut? Lemah lembut itu artinya kita nggak keras hati, mau dibentuk dan mau taat. Kadang kita bilang, "Oh Tuhan, aku mau belajar," tapi kita hatinya keras. Dikasih tahu ini, "Oh enggak lah, kan aku udah gini, emang aku orangnya kayak gini, nggak bisa lah. Aku disuruh sabar tuh nggak bisa. Aku disuruh minta maaf nggak bisa lah, dia yang salah." Keras, keras. Nggak ada kerendahan hati, nggak ada kelemah lembutan. Nggak mau menerima perlakuan yang sebenarnya Tuhan mau kita dibentuk. Kita terlalu keras hati, nggak ada kelemah lembutan. Makanya Tuhan bilang, pribadi yang punya hati yang mau belajar sama Tuhan, yang pertama kali disuruh lihat adalah lemah lembut. Kita mau nggak belajar daripada Tuhan yang benar-benar mau membuat kita tuh hatinya lembut, mau dibentuk, mau taat, tanpa mempertanyakan, "Tuhan kenapa aku harus alamin ini? Tuhan kenapa dia jahatin aku? Kenapa dia salah tapi nggak mau minta maaf? Kenapa dia salah tapi aku yang harus minta maaf terus?" Banyak banget yang bisa bikin kita dan rasanya pengen banget teriak atau menentang atau memperdebatkan. Tapi justru hal yang pertama yang Tuhan mau ajarin, bisa nggak kamu lemah lembut? Bisa nggak kamu minta maaf duluan? Bisa nggak kamu terus mau berdamai hidupnya tanpa menentang, tanpa memperdebatkan hal-hal yang nggak usah diperdebatkan? Kelihatannya gampang, tapi lemah lembut ini nggak bener-bener gampang. Lemah lembut ini nih perlu kebesaran hati, kelapangan hati yang gede banget. Kayak, kalau bahasa orang Jawanya tuh legowo. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dia mau gitu, oh ya udah, nggak apa-apa. Kelembutan disposisi dijelaskan dalam bahasanya. Kelemah lembutan jiwa. Kita menerima perlakuan terhadap kita. Kayak, oh ya udahlah, percaya aja, ini pasti baik kok. Oh ya udah, aku nggak nentang, ini pasti membentuk hatiku. Jadi lebih baik, aku mau taat aja. Nggak gampang, sulit. Dan yang kedua, setelah lemah lembut justru malah rendah hati. Waktu kita ngerasa, oh ngapain aku belajar lagi? Aku kan udah tahu itu. Kita mungkin teorinya udah tahu. Tapi hati-hati, waktu kita jadi sok pinter, kita merasa paling tahu, kita merasa sudah cukup ilmu, sudah cukup pengetahuan firman, hati-hati jadi si sok paling tahu. Karena yang sok tahu itu susah maju. Aku hari-hari ini belajar kalau aku mungkin terlihat rendah hati, tapi kalau aku di hatinya ada ngerasa, kenapa sih dia gitu? Kan aku lebih ngerti, kan aku udah lama lakuin ini. Sebenarnya aku tinggi hati, cuman nggak kelihatan.
Dan itu yang perlu kita sama-sama bertobat, supaya nggak ada yang ngerasa sok pinter, supaya nggak ngerasa sok paling tahu. Dan itu yang akan menghambat kita untuk bisa maju karena kita jadi nggak taat lagi. Jadi sama-sama mau belajar dari Tuhan, dua hal ini yang spesial, yang spesifik yang Tuhan mau bentuk, lemah lembut dan rendah hati. Kelihatannya gampang, tapi butuh banyak hal yang ditundukkan. Bisa nggak kita lembut hatinya, nggak keras hati kalau mau dibentuk, berontak nggak, atau mau taat? Apakah kita mau rendah hati, sok pinter nggak, sok paling somebody, sok paling wow, sok paling orang hebat, atau kita mau rendah hati, oh aku masih belum tahu, ampuni aku Tuhan, aku masih perlu belajar, ampuni aku Tuhan, aku harusnya bisa belajar dari orang itu, ampuni aku Tuhan, oh aku mau dibentuk dari peristiwa ini, ampuni aku Tuhan, aku mau dibentuk dari hal-hal gak enak ini, ampuni Tuhan aku keras hati, ampuni aku Tuhan karena aku tinggi hati. Kelihatannya gampang, tapi nggak gampang. Ini yang hari-hari ini bahkan masih aku doakan untuk terus bisa aku lakukan. Karena yang justru kelihatan singkat dan kelihatan gampang itu justru yang paling susah untuk dilakukan. Yang paling kelihatan easy itu justru bisa membuat kita jatuh, masuk terperosok paling dalam. Karena godaan iblis tuh justru yang kelihatannya nggak jelas, nggak terang-terangan, tapi justru yang akan bisa membuat kita terjebak lebih dalam. Dan kalau kita benar-benar bisa lakukan hal ini, kita bisa punya ketaatan, kita maju, kita bisa belajar dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan punya karunia juga bagi murid-muridnya. Di Yesaya 50 ayat 4, judul perikopnya kalau teman-teman nanti pelajari adalah ketaatan hamba Tuhan. Di situ dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi luar biasanya Tuhan. Bahkan waktu kita belajar sama Tuhan, kita taat sebagai hamba Tuhan, Tuhan memberikan kita lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu seperti apa? Terus telinga seorang murid itu seperti apa? Pendengaran seperti apa yang Tuhan pertajam seperti seorang murid itu yang bagaimana? Tuhan membuat atau memberkati kita dengan lidah seorang murid adalah supaya dengan perkataan kita bisa memberikan semangat baru bagi orang yang letih lesu, yang tadi diperdebatkan atau yang sering dipertanyakan, kayak Tuhan kenapa aku harus belajar, aku tuh capek. Tapi dengan karunia yang Tuhan kasih juga buat murid-muridnya, buat hamba-hamba yang taat, Tuhan memberikan kita lidah seorang murid. Bahkan bukan untuk hidup kita aja, tapi waktu kita diberkati, kita bisa memberkati dan memperkatakan semangat baru buat orang-orang banyak, dan itu memuliakan Tuhan. Dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini kalau kita nanti pelajari satu persatu, kita coba breakdown ayat per ayat. Aku kemarin juga renungin kayak apa yang sebenarnya Tuhan mau singkapin lebih lagi. Aku coba buka sebuah tafsiran dari atau komentari di ayat ini banyak. Tapi aku kemarin terberkati luar biasa waktu aku buka tafsirannya yang Matthew Henry. Aku buka dua hal ini. Yang pertama, waktu dibilang tentang lidah seorang murid, itu tuh berbicara bahwa Allah sendiri yang memberi kemampuan kita berbicara sebagai seorang murid atau penyampai firman. Lidah murid itu menunjukkan bahwa kita menyampaikan sesuatu itu bukan asal bicara, tapi bicara
dalam kuasa dan hikmat. Dan lidah seorang murid itu juga untuk menguatkan orang yang lelah, yang terbeban, untuk bisa memberikan penghiburan dan semangat. Jadi, yang dibilang lidah seorang murid itu bukan cuma lidah yang asal ngomong, tapi bahkan seluar biasa ini yang Tuhan singkapkan. Dan ngomongin tentang telinga seorang murid, telinga yang bisa untuk menerima pengajaran, yang nantinya bahkan seorang murid itu bisa menyampaikan apa yang diajarkan kepada mereka. Jadi mereka harus mendengar apa yang benar, bukan hal-hal yang lain, tapi benar-benar pure firman yang berasal dari mulut Allah, dan dengan tekun dan penuh perhatian supaya bisa disampaikan juga dengan tepat. Jadi tajam untuk mendengar Tuhan mau apa ya, Tuhan mau sampaikan apa ya, punya kepekaan dan punya ketajaman untuk bisa mendengar hal itu. Perlu telinga yang tajam untuk mendengar pesan yang Tuhan mau sampaikan ke setiap orang. Gak bisa dilakukan kalau kita punya telinga yang tertutup. Kalau kita menutup telinga, atau bahkan kita mau tutup mulut, itu gak akan bisa berjalan sebagai murid untuk bisa melayani Tuhan. Kalau kita bilang kita mau taat, jadi muridnya Tuhan, ketaatan hamba Tuhan, kita perlu memaksimalkan karunia yang Tuhan sudah kasih, lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Dan itu dipertajamnya setiap pagi. Dikatakan di situ bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dikatakan setiap pagi, bukan setiap malam, bukan setiap sore. Kenapa? Waktu kita merenungkan spesialnya setiap pagi, waktu Tuhan membangunkan kita dengan anugerah barunya, Tuhan mau kita mendengar suaranya lebih dulu. Sebelum mendengar apapun. Mungkin kalau kita pagi-pagi sekarang udah tiba-tiba pegang HP gitu, scroll atau dengar suara-suara yang ada di TikTok lah, di Instagram lah. Lebih dari itu semua, Tuhan mau yang didengar pertama kali waktu kita bangun adalah suaranya, bukan hal yang lainnya. Jadi dari ayat ini nih belajar banyak banget, bahkan sebelum ini Alkitab tuh berapa 2000 tahun lalu, kayak Tuhan rindu loh membangunkan kita setiap pagi dengan anugerah baru untuk bisa mendengarkan suaranya. Tuhan rindu kita berbicara dengan Dia, bicaranya nggak cuma satu arah, nggak cuma kita ngomong, Tuhan aku mau ini, aku nggak mau itu, aku mau ini, aku mau itu, aku nggak mau ini, nggak mau itu. Nggak cuma satu arah, kita ngomong doang sama Tuhan, tapi kita dipertajam juga pendengarannya. Waktu Tuhan bicara, waktu Tuhan sampaikan banyak pesan, waktu Tuhan mau memperkatakan berkat buat banyak anak-anaknya, apakah kita siap mendengar dan kita siap menampung untuk kita bisa sampaikan ke orang-orang banyak, untuk kita bisa lebih lagi memenangkan jiwa, apakah kita bisa meneguhkan orang-orang, menguatkan hidup, menopang orang-orang yang mengalami kelemahan. Apakah kita siap punya ketaatan itu sepanjang hari? Ataukah kita cuma mau pakai ketajaman itu tuh cuma buat diri kita sendiri? Kalau kita cuma mau, oh iya aku peka, oh iya aku luar biasa, oh iya Tuhan pakai aku, oh aku bisa dengar suara Tuhan, tapi nggak untuk melayani, bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi waktu Tuhan kasih karunia itu, Tuhan kasih lidah seorang murid dan dipertajam pendengaran kita, supaya kita bisa berbicara sama Tuhan lebih dulu, dan bisa memperkatakan berkat, memperkatakan banyak hal yang luar biasa yang jadi pesan Tuhan ke jiwa-jiwa. Dan baru itu, bisa dibilang kehidupan kita adalah kehidupan seorang murid, murid yang taat. Dan ngomongin itu semua, itu akan membuat kita heart of a learner, hati kita yang hati seorang murid itu bisa menuntun kita jadi punya life of a winner, kehidupan yang berkemenangan. Pertanyaannya, mau nggak kita lakukan itu semua? Karena
Murid adalah orang-orang yang tinggal tetap di dalam firman. Dan mereka semua telah dimerdekakan oleh kebenaran. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Aku bantu bacakan buat teman-teman. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasanya Tuhan, bahkan Tuhan sampaikan, orang-orang yang tinggal tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita tinggal tetap dalam apa? Seringkali kita tinggal tetap dalam ketakutan. Seringkali kita tinggal dalam kekhawatirannya kita. Seringkali kita tinggal dalam kepusingannya kita, dalam frustrasinya kita. Kita dibelenggu sama hal-hal yang salah. Hal-hal yang membuat kita tuh makin down. Hal-hal yang membuat kita tuh sibuk, tapi bukan sibuk sama Tuhan. Waktu kita ada dalam situ, aku mau ajak teman-teman renungin. Kalau kita sibuknya dan tinggal di dalam situ, kita nggak bener-bener murid Tuhan. Karena kalau dari ayat firman ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan jika kita tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kebenaran Tuhan, firman Tuhan sudah memerdekakan kita. Kalau kita tinggal tetap dalam Dia. Tapi apakah hidup kita sekarang benar-benar sudah merdeka? Apakah kita benar-benar bisa bebas, sudah bebas dari kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang gak mengenakan, belenggu-belenggu itu? Kalau belum, kita sama-sama mau pelajari. Kita sama-sama mau balik lagi ke Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku masih belum tinggal tetap dalam firman. Aku mau belajar, aku mau jadi muridnya Tuhan. Tuhan, tuntun aku. Aku mau tinggal tetap dan dimerdekakan oleh kebenaran. Tuhan, singkapkan apa yang ingin Tuhan singkapkan untuk bisa aku lakukan. Aku mau belajar rendah hati, aku mau belajar lemah lembut, aku mau belajar dan memikul kuk yang Tuhan pasang. Karena kuk kalau yang Tuhan pasang, itu pasti enak dan bebannya pun ringan. Apakah kita benar-benar mau memberikan hidup kita sama Tuhan sebagai muridnya? Pertanyaannya simple, tapi jawabannya nggak sesimpel itu. Kalau kita benar-benar mau belajar, Tuhan bilang, marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Kalau tadi yang di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Beranikah kita pikul? Berani dan maukah kita belajar daripada Tuhan? Masih banyak hal yang mungkin harus kita tanggung. Gak enaknya mungkin masih banyak. Tapi waktu kita bilang, Tuhan, aku mau siap, aku mau belajar, dan aku mau dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Aku mau tinggal tetap dalam kebenaran Tuhan. Itu akan membuat kita kuat, karena kita melekat erat sama pribadinya sendiri. Dan yang terakhir, a true winner is always a learner. Pemenang yang sejati adalah seseorang yang selalu mau belajar. Waktu kita stop belajar, di situ sebenarnya kemajuan juga akan stop, pertumbuhan juga akan stop. Seluar biasanya orang, sehebat-hebatnya manusia, se-leader-leadernya dia, setinggi apapun levelnya, seharusnya dia gak akan pernah berhenti belajar. Kalau dia mau terus berkemenangan, kuncinya cuma keep learning, keep growing, dan live like a winner.
nggak ada jalan lain, karena Tuhan sendiri yang membuat kita dan bahkan meminta kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berbuah. Dan itulah kehidupan. Nggak cuma mati, nggak cuma gitu-gitu doang, tapi pasti ada hal yang perlu dipelajari di musim yang Tuhan izinkan terjadi. Musim apapun, musim bisa berubah, musim kehidupan kita bisa berubah. Tapi satu hal yang nggak pernah berubah, Tuhan yang terus menyertai kita. Tuhan sendiri seorang pembelajar, dan pembelajar yang sejati dan pemenang yang sejati adalah orang-orang yang mau terus belajar dan nggak pernah berhenti belajar. Aku percaya hari-hari ini kita sedang dituntun untuk bisa terus belajar, untuk bisa terus meresponi dengan benar apa yang Tuhan mau singkapkan buat setiap kita. Dan kiranya malam hari ini kita bisa merenungkan apa ya yang Tuhan mau kita pelajari, peperangan apa yang kita perlu tempuh, apakah benar-benar kita lakuin ini kita pikul kuk dari Tuhan, atau kita ngasal nanggung kuk yang bahkan Tuhan sebenarnya nggak mau kita ada di sana. Dan kita belajarnya benar nggak ya dari Tuhan, atau bahkan kita belajar dari pribadi yang salah. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, thank you Tuhan buat kasih karunia Tuhan. Kami malam hari ini boleh belajar, merenungkan kembali, belajar lagi Tuhan bahwa Kau pribadi yang luar biasa yang menuntun kami untuk punya hati seorang pembelajar Tuhan, heart of a learner, hati seorang murid Tuhan. Kami tahu Tuhan tuntun kami untuk bisa belajar dari pribadi yang tepat dengan cara yang benar, dan Kau bahkan karuniakan lidah seorang murid dan bahkan telinga seorang murid yang dipertajam Tuhan, yang bisa mendengarkan suara-Mu. Dan setiap pagi Tuhan, Kau mempertajam itu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa makin intim, makin lekat, makin erat hubungannya sama Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih egois Tuhan, kami masih belum memaksimalkan kapasitas dan kemampuan yang kami punya. Kami hanya pakai untuk diri kami sendiri. Padahal Tuhan minta seorang murid adalah orang yang bisa memperkatakan berkat, menguatkan orang dan bahkan orang-orang yang letih lesu. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami boleh dimerdekakan, kami boleh mendengarkan firman ini sebagai satu kebenaran yang bisa kami lakukan, bukan sebagai kebetulan, tapi kami percaya ini yang akan menuntun kami untuk bisa punya kehidupan berkemenangan. Kami percaya kami semua bisa turut ambil bagian untuk bisa memberkati banyak orang, memenangkan jiwa-jiwa lebih lagi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami pembelajar-pembelajar-Mu Tuhan, kami mau berkemenangan dan kami akan nyatakan dan persembahkan kemenangan kami hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman.